Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Puspitasari, NIM 1810207008. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai tata surya. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Krotul Aini MPD. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu Adelia. Hadir. Nita Kusumadewi. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Kita sudah mempelajari mengenai materi tata surya. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Sama halnya dengan planet yang ada di tata surya, bumi pun bergerak memiliki orbit sendiri. Pergerakan bumi membawa dampak bagi kehidupan makhluk hidup. Terdapat dua jenis gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Oke, rotasi dan revolusi. Pernahkah anak-anak mendengar dengan istilah itu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Rotasi bumi adalah gerak perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan dengan arah jarum jam. Bumi berotasi dengan kemiringan 23,5 derajat dari garis tegak lurus pada bidang ekliptika. Setiap satu kali bumi melakukan rotasi dengan menempuh waktu 23 jam, 56 menit, dan 40 detik, atau jika kita bulatkan menjadi 24 jam. Nah, di sini artinya satu kali rotasi menempuh waktu 1 hari. Sekalipun bumi berputar, tapi perputarannya itu tidak terasa karena adanya gaya gravitasi bumi yang sangat kuat. Terdapat beberapa fenomena alam yang menjadi dampak adanya rotasi bumi, di antaranya yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Karena bumi terus-menerus berputar, maka bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Pasti banyak di antara anak-anak yang mengira kalau matahari itu berputar, karena kalau dilihat dari dalam bumi, matahari itu terbit dari timur ke barat. Padahal kenyataannya bumi mengelilingi matahari loh. Ingat ya, gerak semu atau gerak yang tidak sebenarnya, yang bergerak adalah bumi dari arah barat ke timur. Yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Kalau di Indonesia ada 3 pembagian wilayah berdasarkan waktunya. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia tengah, dan waktu Indonesia timur. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena pengaruh dari rotasi bumi. Indonesia saja waktunya berbeda-beda. Bagaimana dengan negara luar ya? Yang keempat itu pembelokan arah arus laut dan arah angin. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Di belahan bumi bagian selatan, arah arus laut berberok searah dengan jarum jam. Sedangkan di belahan bumi utara, arah arus laut itu berberok berlawanan jarum jam. Selanjutnya yaitu bentuk bumi tidak bulat. Kalau dilihat dari jauh, matahari tampak bulat sempurna, tetapi sebenarnya bumi tidak bulat sempurna loh, agak elips sedikit. Hal ini karena bumi terus-menerus berotasi sehingga kutubnya memampat dan khatulistiwa mengembang. Dampak terakhir yaitu perbedaan kecepatan gravitasi bumi. Akibat bumi terus-menerus berputar pada porosnya, menyebabkan diameter kutub bumi lebih mengecil daripada khatulistiwa. Hal ini menyebabkan percepatan gravitasi di bawah kutub lebih besar dibanding dengan khatulistiwa. Selanjutnya, kita akan mempelajari gerak revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, untuk melakukan satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu 361/4 hari atau sama saja dengan 1 tahun. Nah, selama bumi melakukan revolusi, ada beberapa dampak yang ditimbulkannya.
Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama, perbedaan siang dan malam. Kalau dampak rotasi ada siang dan malam, nah ini beda ya, lamanya siang dan malam. Anak-anak, kita perlu bersyukur karena kita tinggal di Indonesia atau di iklim tropis. Karena lamanya siang dan malam tidak jauh berbeda, artinya total satu hari sama dengan 24 jam. Kita merasakan kurang lebih 12 jam siang dan 12 jam waktu malam. Berbeda dengan beberapa negara di Eropa, misalnya saja Norwegia, Finlandia, dan Swedia, ketiga negara tersebut memiliki waktu siangnya yang lebih lama daripada waktu malam. Bahkan ada yang siangnya 20 jam dan malamnya 4 jam saja. Kebayang nggak sih kalau anak-anak puasa Ramadannya di sana? Nunggu mataharinya itu lama sekali. Selanjutnya adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan-kumpulan bintang yang berbentuk pola tertentu. Biasanya rasi bintang ini dijadikan nama-nama zodiak loh, misalnya Scorpio, Leo, Virgo, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerakan semu tahunan matahari. Perhatikan gambar berikut. Seolah-olah matahari bergeraknya 21 Maret ada di garis khatulistiwa, 21 Juni ada di garis balik utara, 23 September ada di khatulistiwa lagi, 22 Desember di garis balik kanan, dan kembali lagi ke khatulistiwa. Berikutnya yaitu perubahan musim. Masih berkaitan dengan gerak semu tahunan matahari, ternyata mengakibatkan perubahan musim di bumi. Perhatikan tabel berikut. Dari tanggal 22 Desember, 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Tanggal 22 Maret sampai tanggal 22 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Tanggal 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Dampak revolusi terakhir adalah ditetapkannya kalender Masehi. Kalender Masehi ditetapkan berdasarkan revolusi bumi. Kalender maksudnya kalender sehari-hari dari bulan Januari hingga Desember. Selain rotasi dan revolusi bumi, ada beberapa pembahasan lagi yang masih berkaitan dengan bumi. Misalnya saja gerhana. Fenomena alam yang satu ini jarang sekali terjadi, tapi pasti ada dan mungkin anak-anak pernah mengalaminya. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Hal ini dikarenakan matahari, bumi, dan bulan membentuk satu garis lurus sehingga saat terjadi gerhana bulan akan tampak bulan seolah-olah lebih dekat, lebih besar dari biasanya. Ada 3 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Nah, kalau gerhana matahari sudah pasti terjadi saat ada matahari, tentunya bisa pagi, siang, atau sore. Gerhana matahari terjadi jika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Dampaknya sesaat, tampak bumi gelap walaupun masih siang hari. Ini dikarenakan seolah-olah bulan menutup cahaya matahari. Jenis gerhana matahari ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Satu lagi fenomena alam yang terjadi di bumi akibat adanya interaksi antara matahari, bumi, dan bulan, yaitu terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut ini terjadi diakibatkan oleh gravitasi bulan, sehingga mengakibatkan permukaan air laut kadang naik atau pasang dan kadang turun atau surut. Karena bumi berotasi, maka suatu tempat mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Kapan air laut pasang? Air laut pasang jika terjadi bulan purnama dan bulan baru. Kondisi ini dikenal dengan pasang purnama atau pasang tertinggi. Lalu, kapan air laut surut? Kondisi ini terjadi pada belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama atau bulan baru. Air laut surut terjadi karena saat pasang perbani atau pasang terendah
Pasang perbani terjadi saat bulan separuh. Jadi kesimpulannya ada dua jenis pasang surut air laut. Ada pasang surut purnama dan pasang surut perbani. Pasang purnama terjadi pada saat purnama dan bulan baru. Nah, pasang perbani pada saat terjadi bulan separuh. Cukup sekian materi dari Ibu. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekarang buka buku pada halaman 63. Silakan kerjakan bagian soal dan kita akan mendiskusikannya secara bersama-sama. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup mata pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.